Oke, malam ini kan kemarin kita selesai bahas bab pertama, cepet ya. Bab pertama kemarin kita ada ganggu sama suara batuk ya. Dan juga saya mohon maaf karena untuk malam ini kita nggak pakai PowerPoint. Kita pakainya modul. Nggak apa-apa ya. Oke. Sebelum saya lanjut, saya mau tanya nih. Ada yang tahu nggak arti konstitusi itu apa? Gimana? Ada yang bisa jawab? Ada yang tahu nggak arti berkonstitusi itu apa? Oke, Mbak Putri, keseluruhan sistem ketatanegaraan. Yang lain? Hukum dasar yang dijadikan pegangan dalam penyelenggaraan suatu negara. Oke, kita lihat. Jawaban Mbak Nisa sama persis ya. Mbak Putri sama Mbak Nisa tepat ya jawabannya. Jadi konstitusi itu sendiri adalah hukum dasar yang dijadikan pegangan dalam penyelenggaraan suatu negara. Dia bisa berupa hukum tertulis dan juga bisa pula sebagai hukum yang tak tertulis ya. Nih, bisa berupa hukum dasar tertulis dan tidak tertulis. Hukum tertulis itu biasa disebut dengan undang-undang dasar, sedangkan yang tidak tertulis itu disebut konvensi. Nah, di sini di Undang Dasar 45 itu ada kata-kata seperti ini. Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Maksudnya ini adalah memuat paham konstitusionalisme ya. Sumber hukum tertinggi yang menjadi pedoman dan norma hukum yang dijadikan sumber hukum bagi peraturan perundangan yang berada di bawahnya. Oke. Selanjutnya
Nih ya, untuk sidang pertama di BPUPKI, jadi kan setelah kemerdekaan, nih. Jadi pembahasan pertama kali Undang-Undang Dasar itu ada di dalam sidang pertamanya di tanggal 29 Mei sampai 1 Juni 45. Dan sidang keduanya itu di tanggal 10 sampai 17 Juli 45. Jadi BPUPKI selama berdiri dia cuma sempat mengadakan 2 kali sidang aja ya. Dimana sidang pertama itu dia membahas tentang dasar negara, sedangkan di sidang kedua dia membahas mengenai rancangan undang-undang dasar. Untuk sidang untuk sidang BPUPKI di tanggal 10 setelah dibuka oleh ketua, itu dilanjutkan dengan pengumuman penambahan anggota baru. Kemudian di sini Insinyur Soekarno selaku ketua panitia kecil juga melaporkan hasil kerjanya bahwa panitia kecil ini telah menerima usulan-usulan yang menjadi 9 kelompok. Itu usulannya itu adalah yang pertama dia usulannya meminta Indonesia merdeka selekas-lekasnya. Kemudian usulan mengenai dasar negara, usulan mengenai unifikasi atau federasi, usulan tentang bentuk negara dan kepala negara, usulan tentang warga negara, keenam usulan tentang daerah, ketujuh usulan tentang agama dan negara. Selanjutnya ada usulan tentang pembelaan negara, dan yang terakhir adalah usulan tentang keuangan. Jadi ada Oke. Selanjutnya kita kalau belajar PPKN cepet sih ya. Yang ini nggak usah. Nah, selanjutnya di sidang BPUPKI yang tanggal 11 Juli itu setelah mendengar pandangan dan pemikiran 20 orang anggota, maka dibentuklah 3 panitia kecil. Itu adalah panitia perancang undang-undang dasar, kemudian ada panitia perancang keuangan dan perekonomian, dan juga ada panitia perancang pembelaan tanah air. BPUPKI itu anggotanya ada 20 orang ya. Minggu kemarin juga udah dibahas ya. Nah, di sini di tanggal 11 Juni tadi, panitia perancang undang-undang dasar melanjutkan sidang yang antara lain ada 4 isi kesepakatannya. Yang pertama, dia membentuk panitia perancang Declaration of Right yang beranggotakan Subarjo, Sukiman, dan Parada Harahap. Kemudian kesepakatan yang kesepakatan selanjutnya itu adalah kepala negara di tangan 1 orang, yaitu presiden. Dan yang terakhir adalah membentuk panitia kecil perancang undang-undang dasar yang diketuai oleh Supomo. Nah, di sini juga panitia kecil dari perancang undang-undang dia menyepakati tentang lambang negara dan membentuk panitia penghalus bahasa. Jadi banyak panitia ya di sini ya.
Kemudian di tanggal 14 Juli sedangkan sidang yang di tanggal 15 Juli itu melanjutkan acara pembahasan rancangan Undang-Undang Dasar. Jadi di sini mereka masih membahas mengenai RUU ya, tentang dasar negara kita. Diterima dengan suara bulat di sidang BPU PKI tanggal 16 Juli. Nah, selanjutnya mengenai penetapan UUD 45. Untuk penetapan UUD 45, jadi UUD 45 itu resmi disahkan sebagai konstitusi negara itu pada tanggal 18 Agustus ya. Tapi UUD 45 ini tidak langsung dijadikan referensi dalam setiap pengambilan keputusan kenegaraan dan pemerintahan. Jadi setelah disahkan UUD ini belum menjadi referensi dalam pengambilan keputusan. Jadi kan kita merdeka tanggal 17 Agustus 45 ya. Satu hari setelah kemerdekaan, PPKI yang menggantikan BPU PKI itu mengadakan sidang. Dan sidangnya itu dia menghasilkan 3 keputusan. Nah, ini ya. Yang pertama, mengesahkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 45. Yang kedua, menetapkan Insinyur Soekarno sebagai presiden dan Dr. Andes Muhammad Hatta sebagai wakil presiden. Dan yang terakhir adalah membentuk Komite Nasional Indonesia Pusat atau KNIP. Ini yang kayak gini-gini bisa dibaca sendiri ya. Jadi yang penting aja sih ya. Jadi pokoknya disahkannya UUD 45 itu satu hari setelah kemerdekaan. Ini cerita tentang anggota-anggotanya. Bentar. Oke, sebelum saya lanjut, ada yang mau ditanyakan dulu nggak? Jadi gini ya, kita cerita aja. Tanggal 18 Agustus, PPKI PPKI itu kemarin kita bahas, kita bahas itu dibentuk pada tanggal 7 Agustus 1945 menggantikan BPU PKI, ya kan? Pada tanggal 18 Agustus, satu hari setelah
proklamasi, PPKI ini mengadakan sidang, di mana sidangnya itu ada menghasilkan 3 keputusan. Menghasilkan 3 keputusan tadi ya, yang mengesahkan UUD, terus memilih presiden dan wakil presiden, dan kemudian membentuk Komite Nasional Indonesia Pusat, itu kan. Nah, menghasilkan 3 keputusan tadi. Sebenarnya rencana Undang-Undang Dasar itu sendiri sebenarnya merupakan hasil karya dari BPUPKI. Dalam sidangnya yang pertama di tanggal 20 tadi ya, tanggal 29 Mei sampai 1 Juni, BPUPKI ini kan membahas mengenai asas dan dasar negara Indonesia merdeka, dan sebagai hasil dari pertemuan-pertemuan itu maka lahirlah Pancasila. Kemarin sudah dijelaskan juga ya mengenai Pancasila, hingga akhirnya tercetus nama Pancasila, dan bagaimana para tokoh mengemukakan mengenai lima pokok tersebut, yaitu kan. Dan kemudian di tanggal 10 di sidang 10 Juli ya sampai 16 Juli di sidang keduanya, badan tersebut menghasilkan rancangan undang-undang dasar. Jadi yang pertama dia membahas asas dan dasar negara, kemudian menghasilkan Pancasila, dan sidang yang kedua itu menghasilkan rancangan undang-undang dasar. Nah, kemudian rancangan inilah yang akhirnya itu ditetapkan dan diterapkan sebagai Undang-Undang Dasar 1945. Dan rumusan terakhir Pancasila itu sebagaimana yang berlaku di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Kemarin juga sudah sempat dibacakan ya sama Mbak siapa saya lupa. Itu mengenai pembukaan Undang-Undang Dasar ya. Dan PPKI waktu sidang yang kedua dia juga mengambil 2 buah keputusan. Keputusan yang pertama itu adalah penetapan 12 kementerian dalam lingkungan pemerintahan. Lalu yang kedua adalah pembagian daerah Republik Indonesia dalam 8 provinsi. Jadi kalau nanti ada soal atau pertanyaan penetapan 12 kementerian dan pembagian daerah menjadi 8 provinsi, itu termasuk di hasil keputusan BPUPKI atau PPKI. Jadi teman-teman di sini bisa bisa jawab ya. Itu adalah hasil keputusan dari PPKI. Kalau BPUPKI kan tadi hasilnya dia membahas asas dan dasar negara dan juga menghasilkan rancangan undang-undang hasilnya dari BPUPKI. Seperti itu intinya ya. Inti tadi dari awal sampai yang terakhir ini saya ceritakan ke teman-teman. Nah, tadi saya udah cerita dan tadi sedikit menyimak kan di modul. Di sini ada pertanyaan. Hasil sidang PPKI. Boleh saya tahu hasil sidang PPKI itu apa? PPKI kan tadi sidang 3 kali ya. 18 Agustus, 19 Agustus, terus tanggal 22 Agustus.
Saya tanya yang hasil sidang PPK yang pertama aja yang tadi sudah dibahas. Ada yang tahu? Kita mereview ulang. Gimana, ada yang bisa jawab? Hasil sidang PPKI. Oke, sebentar ya, saya tunggu. Oke, Mbak Nisa, mengesahkan Undang-Undang Dasar Negara. Oke, yang lain? Gimana? Tadi clue pertama, hasil yang pertama. Benar Mbak Nisa ya. Mengesahkan UUD 45. Hasil sidang PPK yang pertama itu ada 3. Tadi juga sudah disebutkan. Yang kedua apa? Ada lagi yang bisa? Halo. Ini selain Mbak Nisa mana lagi nih? Cuma Mbak Nisa aja nih yang bisa jawab. Mbak Nisa lagi. Menetapkan Insinyur Soekarno sebagai presiden. Udah ada yang 2. Yang terakhir tadi udah dibahas. Oke, Mbak Nisa semua nih yang borong ya. Membentuk Komite Nasional Indonesia Pusat. Oke, bener ya. Terus tadi baru aja dibahas. Sidang kedua PPKI menghasilkan keputusan. Hasilnya itu apa? Ada yang tahu? Tadi sudah saya paparkan. Sidang kedua PPKI di tanggal 19 Agustus 45.
Yuk, karena tadi nggak ada yang tanya, giliran saya nih yang tanya. Yang tadi disebutkan Mbak Nisa, 3 tadi, mengesahkan UUD, memilih presiden dan wakil presiden, dan kemudian membentuk komite nasional, itu adalah hasil sidang yang pertama. Nah, saya tanya, hasil sidang PPKI yang kedua itu apa? Jangan-jangan ini lagi balapan nyari jawaban ya. Ada yang bisa menjawab? Pertanyaannya, kan tadi yang disebutkan sama Mbak Nisa itu adalah hasil sidang PPKI yang pertama. Yang saya tanyakan lagi, untuk hasil sidang PPKI yang kedua itu apa? Tadi saya sudah menyebutkan. Karena tadi nggak ada yang tanya sih ya, giliran saya nih yang tanya. Pas? Pas atau lanjut nih? Oke. Hasil sidang PPKI yang kedua itu yang pertama adalah pembagian wilayah yang menjadi 8 provinsi. Terus yang kedua adalah menetapkan 12 kementerian ya. Menetapkan 12 departemen dengan menteri yang mengepalai departemen dan 4 menteri negara. Itu tadi sudah dibahas. Oke. Selanjutnya saya mau tanya nih. Yang ini buat minggu depan aja yang poin B ya. Nanti kalau sempat saya buatkan PowerPoint-nya. Pertanyaan selanjutnya ya. Sistematika dari UUD 45 itu apa? Ada yang tahu untuk soal nomor 3 ini?
Hmm. Gimana, ada yang bisa jawab untuk soal nomor 3? Sistematika UUD 45. Saya ketik apa ya? Ada yang bisa menjawab? Jawaban Mbak Putri nyerempet-nyerempet dikit ya, tapi agak kurang tepat. Sedikit lagi. Oke, nggak ada. Yaudah, saya bantu jawab. Jadi untuk sistematika UUD 45 itu ada 3. Ada 3 ya. Yang pertama itu pembukaan. Yang pertama pembukaan atau mukadimah. Kemudian yang kedua adalah batang tubuh. Dan yang terakhir adalah penjelasan. Pembukaan atau mukadimah itu terdiri dari 4 alinea. Dan 4 alinea itu tercantum dan 4 alinea ya. Dan alinea keempat maksud saya. Alinea keempat dalam pembukaan UUD 45 itu tercantum Pancasila sebagai dasar negara. Ya. Itu yang pertama. Yang kedua, batang tubuh. Jadi batang tubuh dari UUD 45 itu terdiri dari 16 bab, 37 pasal, 4 pasal aturan peralihan dan 2 ayat aturan tambahan. Lalu yang ketiga itu adalah penjelasan. Penjelasan UUD 45 itu terdiri atas penjelasan umum dan penjelasan pasal demi pasal. Saya ulangi lagi ya. Sistematikanya ada mukadimah atau pembukaan yang terdiri dari 4 alinea, di mana alinea di mana alinea keempat itu tercantum Pancasila. Kemudian yang kedua itu ada batang tubuh. Dan yang terakhir itu ada penjelasan UUD 45. Oke, jelas atau belas?
Blast. Blastnya di mana, Mbak? Aduh, pada blast semua nih ya. Oke, gini. Blastnya di bagian mana? Besok kita di pertemuan mendatang kita review lagi. Jadi yang biar blast-blast ini jadi mudeng ya. Nggak mubeng malah ya. Iya. Gimana ini Mbak Putri sama Mbak Erika? Mubengnya di mana? Seriusan ini mau buat PR? Kalau saya sih seneng-seneng aja. Kalau teman-teman nggak masalah, saya nggak masalah. Oke, buat PR berarti ya. Baru kali ini, ya nggak kali ini sih ya. Ya udahlah. Ya baru kali ini ya ada yang menawarkan diri nyampe bener bilang. Oh apa gini aja. Kayaknya kalau baru pertemuan awal saya udah ngasih tugas, kok kesannya saya kerja banget gitu ya. Nggak usah dibikin tugas, tapi gini aja. eh Kalau tugas kan harus benar-benar dikumpulkan toh. Nah gini aja. Tapi saya nggak tega mbak, baru awal, kita baru pertemuan ketiga loh mbak, udah dikasih tugas. Gini aja, saya tawarkan nih, mau tetap dijadikan tugas atau kita bahas kembali di pertemuan mendatang, tetapi teman-teman yang menjawab, bukan saya. Jadi jawabannya harus dari teman-teman, bukan dari saya. Saya di sini hanya mengoreksi aja benar atau enggak, tepat atau enggak. Kalau ada yang perlu di Oke, mau buat tugas saja. Oke.
mau dikumpulkan mau dikumpulkan maksimal minggu depan atau kapan? 1 minggu atau 2 minggu? Oke, maksimal tanggal akhir Mei aja ya. Kelihatan ya. Aduh. Jadi untuk tabel 2.2 ini untuk tugas dikumpulkan ke email saya dengan kalau di email itu kan ada judul ya, tugas KPB. Jadi biar saya tahu ya kalau ini tugasnya teman-teman dari KPB gitu ya. Dan batas maksimal mengumpulkan adalah tanggal 31 Mei, berarti akhir bulan. Yang dikerjakan soal nomor 1 sampai 4. Iyalah 4 aja ya. 5 titik-titik nggak baik, 1, 2, 3, 4 ini aja. Jelas? Kalau bisa ngirimnya via email aja ya Mbak. Punya email semua kan ya ini ya, dan bisa mengoperasikan email ya. Oke. Jadi pokoknya kalau jawaban gitu kalau bisa via email aja, soalnya kalau dikirim via Facebook takut nggak kepegang, soalnya saya jarang buka kecuali kalau mau ngajar. Oke, kalau nggak ada yang mau ditanyakan berarti saya tutup aja ya pertemuan kita malam ini. Terima kasih untuk kehadiran teman-teman semua. Saya mohon maaf apabila dalam penyampaian dan penyajian saya malam ini ada yang kurang berkenan. Selamat malam semuanya, selamat beristirahat. Jangan lupa tugasnya dikumpulkan ke email, jangan ke